Ya, terima kasih sahabat penggerak Jatim masih menyaksikan Si Pendekar, siniar pendidikan kebudayaan atraktif dan relevan. Masih bersama saya Putri Humayro dan kita sudah berbincang juga kalau tadi sama Pak Ayub. Nah, sekarang saya bergeser ke Pak Hafid ini ya. Pak Hafid, tentunya dalam Merdeka Belajar ini tadi sudah saya sebutkan di awal ya, di segmen awal bahwa guru juga harus bisa mengenali bakat dan juga minat masing-masing siswa ini ya. Nah, lantas komunitas apa sih yang diusung ya khususnya untuk gerakan literasi merdeka ini dari Pak Hafid? Kalau dari saya itu ada yang namanya Gerakan Literasi Sekolah Merdeka yang Oke. di situ kita kemas dengan sebutan Gelis Merdeka. Di mana di sini Kenapa ini namanya gelis? itu. Ini yang Iya. mau saya sampaikan dalam artian kalau kita bicara gerakan literasi di sekolah kami di SMA Negeri 1 Kota Malang itu sudah lama sebenarnya, sejak tahun 2017 dicanangkan oleh kementerian tentang gerakan literasi sekolah itu. Di sekolah kami sudah ada terbentuk itu komunitas, namun masih sebatas di siswa-siswi kami. Jadi yang bergerak di siswa-siswi kami dan dikelola oleh tim kesiswaan. Namun dengan berjalannya waktu dirasa masih ada yang kurang, ada yang sumbang gitu ya, sehingga perlulah dibentuk dengan yang namanya komunitas Gerakan Literasi Sekolah Merdeka ini, yang pada akhirnya kami di tim guru ya, khususnya di tim guru ini, karena memang di Gelis Merdeka ini khusus tim gerakan literasi yang di gurunya gitu. Iya. Nah, Gelis Merdeka kami jadikan sebuah gagasan di sini yang pada akhirnya kita sampaikan juga ke pimpinan setelah kami ditunjuk sebagai tim dalam gerakan literasi ini. Ini yang kami sampaikan bahwasanya tim kami ini bernama Gelis Merdeka. Nah, Gelis Merdeka ini apa? Kalau kita lihat secara makna gitu ya dalam kamus Sunda gitu ya. Gelis ini kan cantik ya, tapi tulisannya Geulis gitu. Geulis, Ada U-nya, ada U-nya. Nah, kalau di Jawa Timuran, kamus Jawanya itu Gelis itu cepat ya, cepat. Nah, namun tidak berhenti di situ kami, tidak berhenti di situ, tidak hanya sekedar gelis gitu saja. Namun kita tambah yang namanya istilah merdeka. Ini kita kira sangat penting adanya istilah merdeka ini untuk melengkapi istilah gelis merdeka ini, karena memang era merdeka belajar, nah, apalagi kurikulum kita ini sudah mengarah ke kurikulum merdeka. Nah, implementasi kurikulum merdeka ini tentu ini sangat relevan, sehingga mau tidak mau harus ini kita jadikan sebuah gagasan yang harus didukung bersama-sama. Nah, tentunya harapan besarnya Gelis Merdeka ini kita cepat segera merdeka, bahasanya kan gitu ya. Kalau kita gelis merdeka itu sesegera mungkin kita harus memerdekakan anak-anak didik kita yang notabene kalau kita belajar itu ada kesan bahwasanya pendidikan adalah penjajahan, ada sebuah istilah itu ya. Nah, harapannya ini sudah tidak ada lagi. Harapannya sudah tidak ada lagi. Namun cara kami di tim Gerakan Literasi Sekolah Merdeka ini kita lewat dalam gerakan-gerakan literasi ini. Meskipun masih kalau kita lihat dalam sebuah gagasan itu seolah-olah literasi itu kan hanya terbatas di literasi baca dan tulis. Nah, ya, betul. Kalau yang di Gelis Merdeka ini? Nah, namun kalau di Gelis Merdeka ini kami tidak hanya sebatas di literasi baca dan literasi tulis, tapi di komponen-komponen literasi yang lain ini juga kita masukkan di sana. Meskipun fokus utama kita di baca dan tulis, tapi pengembangan untuk bakat dan kreativitas anak-anak tetap kita itu karena itu bagian dari gerakan literasi juga. Seperti apa sih ya pengembangan yang lain itu? Pengembangan yang lain. Sebenarnya macam-macam di sekolah-sekolah juga sudah banyak itu. Cuman karena pemahaman seolah-olah literasi itu kan hanya baca dan tulis gitu kan. Mungkin ini bisa diluruskan juga ya. Benar. Jadi literasi itu seolah-olah hanya membaca dan menulis sehingga ketika kita dengar literasi itu langsung jenuh gitu Pak ya. Nah, langsung jenuh. Buat apa sih seperti gitu hal kan? yang menakutkan. Kaku banget, menakutkan gitu ya. Nah, makanya salah satu alasannya yaitu Gelis Merdeka. Nah, itu kita memiliki ekspresi dalam menuangkan gagasan, menuangkan ide, menuangkan kreativitas anak-anak dalam bentuk apa? Ada yang dalam bentuk membaca, dalam bentuk tulis, nanti hasil dari membaca ini akan berhasil dalam sebuah tulis-tulisan. Nanti buku-buku karangan anak-anak itu sudah luar biasa, sudah sangat banyak. Ini kita baru tapi sudah luar biasa, nanti akan kita diskusikan di dalam hal itu ya. Kemudian kreativitasnya anak-anak dalam bentuk apa?
apa istilahnya, ada yang dunia band itu bagian dari literasi juga itu, Pak. Bagian dari literasi. Bagian dari literasi. Kemudian melek dalam berteknologi itu juga bagian dari digital, literasi. Ya? Literasi digital. Jadi kita tidak terkungkung dalam literasi baca dan literasi tulis. Nah, nah kalau melihat ini ya, apakah ini mengganggu? Tambahan lagi di program baru lagi nih di sekolah, mengganggu dari kegiatan sekolahnya anak-anak, atau malah memang jelas-jelas mensupport ya, atau mengambil waktu kah, menyita waktu kah? Kalau boleh dikatakan menyita waktu, ya tentu, bahkan harus menyita waktu. Nah, karena mau tidak mau, ini bagian dari upaya kami. Kalau kita literasi itu, ya termasuk kita seperti ini juga menyita waktu gitu kan. Nah, jadi agar tidak terasa menyita waktu, maka karena sudah berjalan sebenarnya program ini kan sudah berjalan, cuman kita aja yang perlu memaknai istilah literasi itu tadi gitu ya. Yang tentunya ini kita berkolaborasi. Berkolaborasi agar menghasilkan sebuah karya, khususnya kalau kita tadi di dalam dunia tulis, ini harus berkolaborasi dengan beberapa mata pelajaran, termasuk di tim kami. Tidak hanya saya sendiri, kita kolaborasikan. Kalau di tahun pertama dulu kita karena masih merintis, sehingga apa istilahnya, ada titik-titik temu yang harus kita temukan. Nah, ada senior, ada junior. Ini tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, yang seperti yang disampaikan oleh Pak. Perbedaan generasi begitulah ya. Benar. Nah, itu harus ketemu di literasi ini, dan alhamdulillah di tahun pertama itu kita mampu mempertemukan itu. Yang senior mampu memberikan contoh-contoh teladan yang baik buat kami yang masih junior ini. Yang junior harus mau belajar dengan yang senior, dan ini alhamdulillah berhasil kami temukan itu, dan mampu melahirkan karya-karya yang sangat luar biasa untuk anak-anak kami. Kami di tahun pertama itu alhamdulillah melahirkan 30 judul buku. Wow, luar 30 biasa. Judul buku dari anak-anak dan juga dari guru. Nah, ini tadi belum saya sebutkan ya programnya ya. Di Gelis Merdeka ini ada 2 program besar. Yang pertama, Si Kela Sibuk. Si Kela Sibuk ini siji kelas, siji buku. Nah, kemudian yang kedua ada Si MGMP Sibuk, Pak. Nah, ada Si MGMP Sibuk ini siji MGMP, siji buku. Nah, ini tentu dengan adanya program itu langsung tantangannya luar biasa itu, Pak. Ini apalagi yang seperti disampaikan tadi. Yang maksudnya satu kelas satu buku itu membaca atau membuahkan hasil satu buku atau gimana? Membuahkan hasil buku. Membuahkan hasil buku. Jadi satu kelas lahir satu buku. Baik. Bukunya apa? Ada fiksi, ada non fiksi. Ada beberapa juga yang opini atau gagasan-gagasan yang termasuk foto, gambar, dan sebagainya, itu bisa kita jadikan sebuah karya yang dihasilkan dari kelas. Nah melihat ini ya, rasanya bukan rahasia lagi ya. Menulis atau membaca ini terkadang dianggap suatu momok atau hal yang menakutkan bagi para siswa. Apa sih tipsnya ya, khususnya dari komunitas Gelis Merdeka ini, supaya mereka cinta dan dekat dengan berbau, khususnya ya literasi untuk yang baca dan tulis ini. Satu, kami tidak hanya fokus ngumpul sama anak-anak membaca, tidak. Rutinitas kita ada di sesekali, kita memang melakukan itu, karena itu bagian dari kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan, karena pesannya Iqra gitu ya, bacalah. Nah, itu tidak boleh kita pisahkan. Yang kedua, selain membaca, rutinitas itu menjadi bagian yang wajib. Yang kedua, kita menghadirkan para alumni-alumni yang kita anggap punya wawasan di dalam bidang khususnya literasi. Nah, yang tadi kalau kita katakan literasi ini kan macam-macam tadi. Ada yang alumni dari SMA 1 Kota Malang ini yang jadi artis, aktor seperti kayak Indra Wijaya. Nah, sehingga bisa menginspirasi para siswa. Kita hadirkan ke sekolah untuk menginspirasi adik-adiknya. Kita hadirkan alumni-alumni kita yang jadi menteri hari ini, kita hadirkan juga ke sekolah. Yang jadi jenderal kita hadirkan. Jadi tujuannya apa? Menginspirasi, sehingga ketika lahirlah sebuah inspirasi, ini tentu mampu merangsang peserta didik kita untuk terinspirasi dan menulis tadi. Sehingga kalau kita bicara Iqra tadi, sebenarnya Iqra itu tidak hanya sekedar membaca dalam bentuk teks ya, tapi bagaimana kita melihat, bagaimana kita mendengar, bagaimana kita merasakan. Ini bagian dari literasi juga, bagian dari membaca lebih tepatnya, bagian dari membaca yang bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Terakhir nih, produknya apa aja nih yang sudah dihasilkan, atau mungkin ada pencapaian prestasi dari hasil Gelis Merdeka? Produknya satu tadi, salah satunya buku. Ini tahun kemarin 30 judul buku yang sudah kami launching tepat di HUT sekolah waktu itu.
Dan yang akan datang, ini sedang proses pengajuan ISBN, ini sudah 30 yang masuk ke kami, dan itu sepertinya mau bertambah lagi itu Pak. Sudah mau bertambah lagi, dan akan kami launching juga nanti pas tanggal 17 April besok ini, tahun 2023 ini. Dan itu menjadi salah satu capaian yang membanggakan bagi kami di tim, yang tentunya. Yang kedua, prestasi yang tentunya menjadi capaian kami mencoba untuk kolaborasi dengan lembaga-lembaga, salah satunya kemarin kita sempat bekerja sama dengan ASEAN Foundation, baik. kemudian google.org, kemudian ada dari Sakubi, kemudian yang paling penting dengan Perpusnas. Kita sejak awal bergandeng dengan Perpusnas, karena memang mau tidak mau Perpusnas harus kita gandeng. Dan kebetulan alumni kami ada yang ada di sana. Ada yang di sana sehingga mau tidak mau harus kita rangkul. Gitu. Nah, capaian-capaian inilah yang tentu menjadi kebanggaan kami yang ketika ada di tim mampu apa istilahnya menuai benih gitu ya, menyemai benih ya, dan memanennya. Nah, biasanya kita kan hanya menyemai aja, tidak ikut memanen gitu kan. Nah, ini alhamdulillah kita itu menyemai dan juga bisa memanen. Merasakannya. Nah, terakhir mungkin ya pesan-pesan bagi para sahabat penggerak Jatim dari Pak Hafid dulu deh. Silahkan. Pesan-pesannya yang pertama, menulis. Nah, menulis ini menjadi hal yang wajib. Tulislah ketika sudah ada ide, gagasan, langsung ditulis. Tanpa usah menunggu waktu. Makanya ada pesan kalau nggak salah itu, kemana-mana kalau bisa bawa ballpoint dan bawa kertas. Nah, kalau sekarang mungkin ballpoint dan kertas udah kita gantikan dengan gadget gitu ya, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, kalau dalam guru penggerak ya, kalau dalam guru penggerak itu, mari kita tergerak, bergerak dan menggerakkan untuk menjadi bagian dari akar rumput peradaban. Ketika itu sudah menjadi bagian dari akar rumput peradaban, insya Allah kita akan sudah siap untuk menyiapkan anak-anak Indonesia masa depan. Amin. Terakhir Pak Ayub silahkan bisa disampaikan pada sahabat penggerak Jatim. Terima kasih kepada sahabat penggerak Jatim terkait dengan komunitas profesi maupun komunitas praktisi. Apabila kita ingin membesarkan suatu komunitas, saya ingat pesan dari mantan Presiden Amerika Ronald Reagan, Mbak ya. Jadi pemimpin yang hebat itu tidak melakukan hal-hal yang besar, tapi mampu membuat orang lain melakukan hal yang terbesar. Artinya kita sebagai pemimpin atau koordinator dalam suatu komunitas, kita memberikan kebebasan kepada orang-orang di sekitar kita untuk mengembangkan potensinya jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan. Jangan batasi mereka. Mereka adalah aset buat komunitas. Kita di situ hanya mendampingi, hanya memfasilitasi, dan sebagai partner kita dalam bekerja membesarkan komunitas. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Ayub, terima kasih Pak Hafid sudah bergabung bersama kami, dan semoga obrolan kali ini juga bisa menginspirasi ya bagi seluruh sahabat penggerak Jatim menyaksikan tentunya. Nah, sahabat penggerak Jatim terus sehat dan juga tetap semangat ya. Untuk itu saya Putri Humayra pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode Si Pendekar lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Ayu. Sama-sama, terima kasih.